Selamat pagi, mari pagi ini kita belajar tentang proses menghasilkan energi listrik. Nanti silahkan dicatat dan ada dua soal. Yang pertama nanti soal terdapat di tengah-tengah penjelasan dan yang kedua di akhir penjelasan materi. Jadi nanti silahkan kalian perhatikan dari awal dan soal dikerjakan. Globalisasi mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi kemajuan teknologi terkait dengan energi listrik. Sumber energi listrik itu adalah pembangkit listrik, contohnya PLTA. PLTA ini memanfaatkan energi air yang mengalir. Aliran air itu dialirkan melalui pipa-pipa khusus untuk menggerakkan turbin. Gerakan turbin itu nantinya akan diubah menjadi energi listrik dalam generator. Dalam ruang lingkup yang kecil, beberapa daerah menggunakan pembangkit listrik secara mandiri, dinamakan dengan pembangkit listrik mikrohidro. Nah, pembangkit listrik mikrohidro itu menggunakan aliran air untuk memutarkan kincir air. Kincir air kemudian menggerakkan turbin hingga menghasilkan energi listrik. Perhatikan video berikut ini. Mikrohidro untuk penyediaan air dan tenaga listrik. Lokasi penerapan biasanya di sungai atau saluran irigasi yang mempunyai terjunan 3-5 meter atau lebih, sesuai dengan kebutuhan jenis turbin yang dipakai sebagai tenaga penggerak atau pemutar poros turbin. Bangunan sipil yang diperlukan apabila air penggerak turbin berasal dari sungai adalah bangunan bendung, intake, pintu air, saringan sampah, saluran pembawa, bangunan pelimpah, rumah pembangkit, saluran hilir atau pelepas, dan bak penampung air. Cara kerja dari mikrohidro adalah sebagai berikut. Air yang mengalir di sungai atau irigasi terhambat oleh bendungan, sehingga air terbelokkan ke arah pintu air dan disaring terlebih dahulu oleh saringan sampah. Setelah itu, air mengalir melalui saluran pembawa menuju rumah pembangkit. Manfaat yang dihasilkan dari mikrohidro ini adalah air dipompa ke lokasi yang lebih tinggi untuk didistribusikan secara gravitasi ke tempat yang membutuhkan. Selain itu, dihasilkan tenaga listrik yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan listrik penduduk yang belum dilayani oleh jaringan listrik PLN. Keuntungan dari teknologi mikrohidro adalah aman, karena pompa tidak dijalankan dengan tenaga listrik. Biaya operasi dan pemeliharaan rendah dibandingkan dengan penggunaan tenaga diesel atau listrik, karena memanfaatkan tenaga air yang merupakan sumber daya alam yang terbarukan. Efisiensinya tinggi. Penerapan cukup murah dan ramah lingkungan, karena tidak menimbulkan polusi udara dan suara. Soal yang pertama, sebutkan 5 manfaat energi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Penjelasan berikutnya, Bu Guru akan menjelaskan tentang proses menyalurkan energi listrik. Yang pertama, energi listrik yang dihasilkan oleh PLTA siap disalurkan. Kedua, energi listrik yang disalurkan melalui kabel-kabel besar yang terpasang di menara melalui sutet atau saluran udara tegangan ekstra tinggi. Yang ketiga, energi listrik kemudian masuk ke dalam transformator untuk menaikkan atau menurunkan tegangan. Keempat, energi listrik disalurkan ke dalam pabrik-pabrik
Nah, pabrik ini biasanya membutuhkan energi listrik yang cukup besar untuk keperluan produksi. Yang kelima, energi listrik kemudian masuk kembali ke dalam transformator. Transformator ini berfungsi untuk menurunkan tegangan listrik. Yang keenam, energi listrik dari transformator penurun tegangan diterima oleh gedung perkantoran dan rumah-rumah penduduk. Komponen utama dalam proses penyaluran listrik ini ada 4. Yang pertama, sistem pembangkit berfungsi untuk mengubah sumber energi menjadi energi listrik. Sumber energi bisa berupa aliran air, panas bumi, angin, uap, atau tenaga matahari. Yang kedua, sistem transmisi yang berfungsi menyalurkan energi listrik dari pusat pembangkit ke pusat-pusat beban. Ada 2 jenis saluran transmisi, yaitu saluran udara dan saluran kabel bawah tanah. Komponen utama yang ketiga yaitu sistem distribusi. Berfungsi menyalurkan energi listrik dari sistem transmisi hingga ke konsumen. Sistem distribusi dibagi menjadi 2, yaitu distribusi primer dan sekunder. Distribusi primer berasal dari jaringan transmisi yang diturunkan tegangannya di gardu induk menjadi tegangan menengah sebesar 20 kV. Sedangkan distribusi sekunder berasal dari gardu distribusi menuju konsumen dengan tegangan rendah sebesar 220 volt. Komponen utama yang keempat itu adalah transformator yang berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan tegangan listrik. Transformator juga sering disebut trafo. Transformator terbagi menjadi 2 jenis, yaitu step up dan step down. Transformator step up berfungsi menaikkan tegangan yang dihasilkan dari pusat pembangkit listrik, sedangkan transformator step down berfungsi untuk menurunkan tegangan. Soal yang kedua, bagaimana cara menyalurkan energi listrik dari pembangkit listrik? Silahkan kalian kerjakan soalnya. Ada 2 soal yang nantinya jawaban dikirimkan ke guru kalian masing-masing. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Tetap semangat, Tuhan memberkati.